Selamat sore, Ibu. Iya, selamat sore, Dek Sela. Wah, on time banget ya masuk ke link Zoom-nya. Iya ini, Bu. Oh iya, gimana nih kabar Dek Sela hari ini? Ya, beginilah, Bu. Oh iya, gimana kegiatan kamu di OSIS? Ibu dengar kemarin kamu terpilih loh jadi ketua OSIS yang baru. Ibu, itu cuma kebetulan aja, Bu. Oh iya, terus juga Ibu baru ingat, Ibu ngeliat video kamu loh dalam acara perpisahan kalau nggak salah itu ya. Ibu lihat kamu di situ jadi ketua pelaksananya. Terus juga video tuh kamu keren banget, bagus, kalimatnya itu jelas, maknanya itu tersampaikan dengan bagus dan baik gitu. Jadi mana sih kamu belajar pidatonya? Makanya hasilnya bisa bagus kayak gitu. Gimana sih? Ibu bangga loh sama kamu. Ibu ini suka buat saya GR aja. Sebenarnya gini, Bu. Tapi Oh gitu, Ibu tahu nih. Jadi Ibu mengerti Sela perasaan kamu yang kamu rasakan hari ini gitu saat ini. Jadi Sela sebenarnya nggak perlu takut gitu mau membicarakan apa ke Ibu gitu karena nantinya pembicaraan kita ini itu bersifat rahasia gitu. Jadi masalah Sela ini yang tahu hanya Ibu dan Sela. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya nih, Sela itu tahu nggak sih konseling itu apa? enggak, Bu. Oke, jadi Ibu jelasin dulu ya apa pengertian dari konseling ini. Jadi konseling ini adalah suatu layanan yang diberikan oleh konselor yaitu saya kepada konseli yaitu Sela, di mana layanan ini bertujuan untuk bisa membantu Sela dalam memecahkan permasalahan Sela gitu. Nah, di sini kita berdua saling bekerja sama untuk bisa memecahkan permasalahan Sela, menemukan solusi atas permasalahan Sela seperti itu. Dan di dalam konseling ini tuh ada dua juga salah perannya gitu. Ada peran si konseli dan juga ada peran konselor. Salah sendiri tahu nggak sih apa perannya dari kedua bagian ini? Enggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Jadi Bu jelaskan juga, Ibu beritahu. Jadi peran dari dua peran ini, yang pertama Ibu bahas dulu dari peran si konselor. Konselor itu hari ini dalam konseling ini ada Ibu. Ibu sebagai konselor. Nah, peran konselor ini adalah di mana Ibu berperan membantu Sela untuk memecahkan masalah yang Sela hadapi saat ini, seperti itu. Terus Sela, Sela ini perannya tuh sebagai konseli. Apa sih Bu itu konseli? Jadi konseli ini adalah klien yang mempunyai masalah. Jadi di dalam konseling kita pada sore hari ini, peran Sela itu harus bisa menceritakan semua permasalahan yang Sela miliki tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jadi ceritakan aja semuanya secara terbuka. Karena di dalam konseling ini, Stella, ada asas yang paling dijunjung tinggi gitu. Asasnya apa, Bu? Asas kerahasiaan. Di mana hanya ada saya dan kamu saja yang tahu, Stella, tentang permasalahan ini. Jadi orang di luar kita tuh nggak ada yang tahu gitu masalahnya. Jadi Stella sendiri tidak perlu ragu dan juga tidak perlu takut untuk menceritakan masalah Stella. Karena masalah Stella ini akan bersifat rahasia dan orang di luar nggak bakalan ada yang tahu seperti itu. Jadi Stella nggak usah ragu, Stella bisa cerita secara terbuka, relax, ceritakan aja senyamannya Stella gimana, jangan ada yang ditutup-tutupi, sehingga konseling kita pada sore hari ini bisa terlaksanakan dengan baik, kita bisa mencapai solusi yang terbaik untuk Stella, seperti itu. Baik. Baik, terima kasih, Bu. Saya mungkin akan lebih terbuka terhadap masalah saya. Ya, baik. Nah, jadi sebenarnya tuh saya punya masalah, Bu. Oh, Ibu tahu kan, selain saya aktif di OSIS, saya juga aktif di beberapa organisasi seperti Pramuka. Nah, mm, saya itu merasa menjadi sangat sibuk dan hanya punya waktu untuk belajar itu sedikit, Bu. Nah, bahkan terkadang saya harus meninggalkan kelas. Nah, dengan mengikuti berbagai organisasi, saya merasa banyak mendapatkan pengalaman dan juga teman-teman baru. Tetapi akhir-akhir ini saya sangat sulit untuk mengatur waktu belajar saya. Biasanya saya akan baru sampai di rumah itu sekitar pukul setengah tujuh, tujuh malam. Kemudian saya menonton TV sampai hingga pukul kurang lebih jam 9 malam gitu, Bu.
Terus baru saya mengerjakan yang tugas-tugas sekolah lah, melengkapi tugas-tugas. Setelah itu baru saya tidur. Nah, tapi biasanya ketika saya belajar di jam-jam, berarti saya kan belajar itu sekitar jam 9 lewat gitu ya, Bu. Iya Nah, benar. saya tuh suka tiduran gitu, Bu. Mungkin karena saya kecapean ya, Bu. Nah, jadi saya bingung, Bu, bagaimana memanajemen waktu saya belajar itu supaya lebih banyak. Oh gitu ya. Jadi Dek Sela ini merasa bingung gitu ya. Iya, Bu. Saya bingung bagaimana mengatur waktu saya. Saya jujur tidak ingin prestasi saya itu terus menurun gitu. Dan saya juga ingin kegiatan organisasi saya ini tetap berjalan dan tidak mengganggu kegiatan belajar saya. Baik-baik, Ibu paham perasaan Sela tentang ini gitu. Jadi pada intinya Sela ini memiliki banyak kegiatan, baik kegiatan intrakurikuler ataupun kegiatan di ekstrakurikuler gitu ya, tadi yang Ibu dengar. Iya. Nah, sehingga karena banyak waktu yang terpecah belah ini, Sela ini kurang bisa mengatur waktu untuk belajar, begitu. Iya, benar. Iya, saya merasa seperti kekurangan waktu untuk belajar gitu, Bu. Oh gitu ya 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 Ibu paham gitu. Nah Ibu paham dari apa yang sudah saya ceritakan dan sudah saya paparkan dan saya jelaskan. Jadi dari beberapa yang tadi sudah kamu jelaskan, kamu paparkan, kamu kemukakan tadi. Jadi di sini Ibu dapat mengambil kesimpulan gitu bahwa intinya ini Stella kurang bisa mengelola diri dalam hal mengatur waktu antara waktu belajar dan juga waktu untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tadi seperti kegiatan pramuka dan sebagainya gitu. Nah, karena tidak bisa mengatur waktu tersebut, Sela dampaknya ini malah prestasi Sela menurun seperti itu. Sehingga prestasi Sela menurun dan bukannya prestasinya tambah naik, tapi lama-kelamaan semakin turun seperti itu. Baiklah, Deksela, untuk kegiatan kita selanjutnya, itu Deksela mau di hari apa dan kapan gitu? Mungkin di hari Selasa, Bu. Di hari Selasa, di pukul yang sama seperti itu ya, karena hari ini kita cukupkan sampai di sini saja kegiatan konseling kita. Kita sudah mengetahui permasalahannya seperti itu, dan akan kita coba gali lagi di konseling berikutnya seperti itu. Baik, terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Sela, telah melakukan konseling kepada saya. Saya tunggu di minggu depan, hari Selasa. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat Oke. sore, Bu. Ya, selamat sore. Selamat malam, Ibu. Iya, selamat malam, Dek Sela. Oh ya, sorry banget ya, maaf banget Ibu tadi lama banget nge-admit kamu ya, karena ada beberapa urusan. Sorry ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Terima kasih ya, Bu, udah menyempatkan waktunya. Iya, Ibu, saya mau menyerahkan daftar kegiatan yang telah saya lakukan kemarin, Bu. iya Sudah benar. saya kirimkan melalui via WhatsApp, Bu. Oh iya, dari WhatsApp ya. Bentar ya, saya cek dulu ya. Saya cek Oke, Bu. namanya Sela Mayasya, bener. Benar, Bu. Ya. Oh ya, ini udah kamu kirim dan Ibu sudah lihat gitu. Jadi kalau Ibu lihat dari dokumen yang sudah saya kirim, di sini saya mencatat kegiatan yang saya lakukan. Nah, kalau Ibu lihat-lihat ini ya, Sel, kegiatan belajar kamu lebih sedikit ya daripada kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler waktunya. Iya, Di Bu. sini Ibu lihat Sela belajarnya cuman 1,5 jam, 1,5 jam Iya, per betul. hari. Berarti 1,5 jam ya? Wah, sedikit banget gitu ya. Terus juga Sela di sini ada latihan pramuka itu 3 kali seminggu. Terus Iya, benar. waktunya tuh sampai sore banget, jam jam 6 sore. Setengah Wah, 4. Iya, iya iya jam 6. benar, jam 6. Terus juga sepulang sekolah Sela berada di kelas sekretariat gitu sampai pukul 3:30 sore. Wah, sore-sore banget ya kegiatannya.
Terus biasanya Sela kalau udah habis pulang dari tempat sekretariat itu, di sini Sela menyebutkan Sela itu nonton TV, terus habis itu latihan lagi sampai jam setengah 9 malam. Baru Iya kemudian benar. Sela belajar, terus juga baru Ibu lihat di sini Sela mengerjakan tugas baru. Terus juga di sini di beberapa hari Sela juga nyebutin kalau Sela itu kadang biasanya main-main ke tempat teman Sela atau bermain-main ke rumah teman gitu secara kondisional. Jadi kayak ganti-gantian gitu ya. Misalnya hari ini main ke tempat temen yang A, besok temen yang B, kadang nanti temen datang yang ke rumah gitu kan. Nah, Ya. jadi setelah Sela membuat jadwal seperti ini gitu kan, setelah Sela sudah membuat, terus Sela ngelihat sendiri gitu. Menurut Sela, menurut Sela sendiri nih, apa nih yang harus Stella lakukan sebenarnya? Mungkin saya harus lebih meningkatkan belajar saya dan juga mengurangi kegiatan organisasi saya dengan membuat jadwal, Bu. Dan saya juga harus disiplin dengan jadwal yang sudah saya buat. Nah, tapi saya bingung, Bu, gimana saya harus merumuskan jadwal-jadwal yang akan saya buat gitu. Saya pernah membuatnya, tapi prestasi saya itu tetap aja turun gitu, Bu. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya sebenarnya ini ide Sela ini sangat tepat sekali. Idenya tuh sangat bagus sekali. Ibu sangat setuju mengenai perumusan jadwal yang Sela kemukakan tadi, yang Sela paparkan tadi. Dan Ibu percaya dan yakin bahwa kali ini tuh Sela pasti bisa ngelakuinnya. Sela pasti bisa mengerjakan perumusan jadwal tersebut gitu. Jadi baiklah, sekarang Ibu akan membantu Sela untuk merumuskan jadwal kembali agar waktu yang bisa Sela agar waktu Sela ini bisa seimbang antara waktu belajar dengan waktu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Jadi sehingga prestasi Sela ini uh, dapat meningkat kembali, nggak makin menurun gitu. Jadi dengan adanya kita buat perumusan jadwal ini, mengupayakan perumusan jadwal ini, kita harapkan prestasi Sela semakin meningkat seperti itu. Baik, Bu. Ya, nah jadi begini, jadi kita mulai dulu dari hal yang paling kecil gitu ya, Sela. Dimana sekarang ini mulai dulu Sela dengan mencatat semua kegiatan yang Sela lakukan selama satu harian penuh gitu. Jadi catat semua kegiatan yang Sela lakukan, catat dengan teliti dan juga dengan cermat semua kegiatan yang Sela lakukan dari waktu ke beberapa waktu yang lain gitu. Sela melakukan kegiatan itu, misalnya dari uh, bangun pagi nih, bangun pagi pukul berapa, habis bangun pagi ngapain, ke sekolah pukul berapa, di sekolah ngapain aja, itu dicatetin semua, sampai akhirnya Sela pulang ke rumah, ngapain aja, terus habis itu Sela tidur malam juga jam berapa, pokoknya semua kegiatan atau rutinitas yang Sela lakukan selama satu harian dicatat seperti itu. Nah, Ibu beri waktu untuk Sela mencatat semua kegiatan dalam sehari penuh. Nah, Sela bisa melakukan nggak? Saya rasa bisa, Bu. Oh, jangan mengatakan saya rasa dong. Harusnya Sela itu mengatakannya, saya bisa Bu ngelakuinnya gitu. Jangan dirasa, nggak bagus gitu ya. Harus, saya bisa Bu, harus percaya diri seperti itu. Baik, Bu. Saya bisa melakukannya. Nah, gitu dong, keren. Jadi, Ibu melihat catatan kamu yang udah kamu kirim, udah, tunggu. Eh, oh, udah. Ini tiba-tiba nanti aku buat kalimat aja. Nah, habis itu, 3, 2, 1. Oh ya, Ibu melihat catatan yang tadi sudah kamu serahkan sama Ibu di beberapa waktu yang lalu. Nah, di sini Ibu lihat kamu langsung mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kemudian sesampai di rumah itu kamu tidak langsung belajar, tetapi kamu menonton TV terlebih dahulu. Bahkan Ya, Bu. kamu bisa sampai malam bila acaranya tuh menarik gitu kan. Nah, Ya. sebenarnya Dek Sela, pola pikir atau pola kegiatan yang seperti inilah yang harus diubah gitu. Jadi, buatlah jadwal kegiatanmu selama seharian penuh mulai dari bangun pagi sampai malam gitu. Misalnya seperti yang udah Ibu jelasin tadi kan, bangun pagi tuh ngapain, misalnya bangun pagi jam 4, setelah itu ada kegiatan sholat, dan lain sebagainya, begitu. Oke, saya mengerti, Bu.
Nah, jadi sekarang di dalam konseling ini mungkin Ibu minta Desela untuk meliskan, boleh nggak? Bisa nggak? Bisa, Bu. Oke, saya kasih mungkin 10 menit ya, cukup ya. Cukup, Bu. Oke, silahkan Desela. Udah selesai, Bu. Oh, udah selesai, baiklah. Oh ya, kan Ibu nggak bisa ngeliat nih karena kita dari jauh ya. Bisa nggak filenya itu Desela kirim lagi ke Ibu? Ibu mau lihat jadwal baru yang sudah adik Sela buat. Oke, baik, Bu. Saya kirimkan melalui via WhatsApp ya, Bu. Iya, 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 Ibu tunggu ya. Oke, udah, Bu. Oh, oke, udah ini sudah dapat dan sudah masuk. Jadi Ibu lihat di sini ada daftar yang barunya di mana latihan pramukanya sekarang 2 kali seminggu. Kalau yang kemarin-kemarin itu ada 3 kali seminggu ya. Terus juga berada di ruang sekretariat itu 2 kali seminggu. Nah, kalau tadi tuh Iya, kalau Bu. nggak salah banyak ya. Terus jamnya itu sekarang lebih dikurangin, di mana di sekretariat itu hanya 3 jam aja. Kalau tadi Bu lihat yang di catatan lama itu sampai sore banget. Terus pulang pulang, habis itu istirahat sampai jam 4 sore. Nah, lebih cepat 2 jam ya kalau nggak salah. Tadi kalau nggak salah Ibu lihat kamu pulang ke rumah itu jam 6 Jam sorean, sekarang jam 4. Ada perubahan, bagus. Terus juga ada ngobrol dengan teman atau main ke rumahnya itu minimal 15 menit gitu. 15 menit aja cukup kayaknya. Terus berangkat ke tempat latihan pramuka, istirahat, terus belajar lagi sampai pukul 7.15. Habis itu kamu dari 7.15 sampai di jam 9.30. Artinya 9.30 itu setengah 10 ya. Terus habis Iya. itu pagi setelah sholat subuh itu di pukul 4.30 atau setengah 5 sampai jam 5.35. Di jam setengah 6 gitu. Oh, bagus, baik-baik. Bagus-bagus ini jadwalnya. Jadi baiklah jadwal yang kamu buat sekarang ini sangat cukup dan juga proporsi waktunya ini Ibu lihat juga udah cukup seimbang antara kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan belajar, waktu istirahat kamu, juga waktu bermain kamu ini udah balance, udah seimbang gitu, setara gitu. Nah, jadi selanjutnya kita akan menyusun konsekuensi jika salah melanggar jadwal yang salah dan yang salah sudah rumuskan ini, yang sudah kita sepakati bersama ini. Gitu. Baik, Bu. Jadi, jika saya melanggar jadwal yang telah dibuat, maka saya tidak boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler selama 2 hari dan menggantinya dengan belajar di rumah. Nah, bila ada teman yang bermain ke rumah atau acara TV yang sangat menarik, dan saya harus melihatnya di saat waktu belajar, maka saya akan menambah waktu belajar saya di waktu lain sebagai penggantinya. Nah, dan bila saya ada di kesekretariatan OSIS, melebihi jadwal tanpa ada urusan yang sangat penting dan mendesak, maka saya harus membayar token ekonomi sebanyak Rp15.000. Nah, bila saya dapat menjalankan jadwal belajar sesuai dengan jadwal dan prestasi saya dapat meningkat, maka saya berhak untuk berlibur ke Lombok dan libur semester depan. Wah, bagus banget ya. Jadi, kamu telah memilih sendiri punishment kamu dan juga reinforcement kamu dalam kontrak yang telah kita sepakati pada konseling hari ini, pada sore hari ini. Di mana tadi ada punishment-nya itu kalau misalnya salah melanggar, itu kalau nggak salah tadi Ibu dengar, salah harus bayar token ekonomi sebesar 15.000 gitu ya. Jadi, tapi Iya. sebenarnya itu hukumannya juga bagus gitu ya. Jadi nanti uangnya bisa ditabung dan Sela pakai sendiri gitu. Jadi berguna Iya. juga sebenarnya untuk Sela. Terus juga Ibu lihat apa ya tadi? Oh, reinforcement-nya itu atau hadiahnya itu Ibu lihat bagus ya. Sela mau liburan ke Lombok. Belum. Suka banget ya sama Lombok. Suka, Bu. Iya, Lombok cantik. Nggak apa-apa, good, keren.
pasti bisa liburan ke sana. Makanya Sela ini harus bisa bisa sesuai ataupun bisa berkomitmen gitu. Jadi Selanya ini juga prestasinya meningkat dan juga Sela berhak untuk liburan ke Lombok pada nanti liburan semester tahun depan atau semester depan lah gitu maksudnya ya. Nah, jadi Sela juga sudah memilih apa saja hukuman dan juga hadiah yang akan nanti Sela dapatkan dari kegiatan yang Sela lakukan ini. Tadi ada perumusan jadwal gitu. Jadi Ibu sangat-sangat yakin dan Ibu rasa Sela pasti akan bisa melakukan kegiatan ini dan Sela akan jujur dengan apa yang Sela akan lakukan. Seperti itu. Baik, Bu, saya akan berusaha. Baiklah, jadi seminggu lagi kita akan melakukan evaluasi kegiatan Sela. Apakah Sela benar-benar menerapkan jadwal yang sudah Sela kerjakan dan juga sudah Sela sepakati ini dengan baik atau tidak? Jadi, dan agar treatment ini dapat berjalan lebih lancar lagi, Ibu akan menginformasikan hal ini kepada kedua orang tua Sela gitu, agar kedua orang tua Sela ini tahu agar ketika Sela berada di rumah, kedua orang tua Sela ini juga bisa membantu Sela dan memantau Sela untuk menaati semua jadwal yang sudah tadi kita buat dan sudah kita sepakati bersama, seperti itu. Baiklah, Bu, terima kasih banyak atas bantuannya. Saya juga akan meminta bantuan kepada teman saya untuk mengingatkan saya ketika berada di kesekretariatan OSIS atau juga kegiatan ketika saya mengikuti kegiatan pramuka dan itu melebihi jadwal gitu. Saya mohon izin untuk segera kembali ke kelas. Oke, baiklah. Oh ya, jadi setelah mengikuti kegiatan konseling hari ini, sore hari ini, Ibu mau Sela merate perasaan Sela hari ini. Gimana? Mungkin dari 1 sampai 10, sekarang gimana setelah melakukan konseling kita, setelah membuat program perumusan jadwal itu gimana sekarang menurut Sela? Maksudnya itu gimana, Bu? Rate perasaan Sela setelah melakukan konseling ini. Perasaannya, Bu. Iya, dari 1 sampai 10, berapa nih? Mungkin untuk sekarang itu eh, 8,5 mungkin ya, Bu. Oh, 8,5. Kalau tadi di awal waktu belum tahu pemecahan solusinya, masih di awal-awal tuh, masih salah baru-baru punya masalah, bingung. Nah, itu sebelum konseling nih, berapa? Hmm, mungkin 4 sampai 4,5 mungkin. Oh, 4 sampai 4,5 setelah konseling 8 sampai 8,5. Jadi kalau Ya. nggak salah ada 4 langkah ya atau 4 jarak, selisihnya ada 4 gitu. Nah, jadi Iya. Ibu berharap setelah Sela melakukan konseling ini, semua permasalahan Sela bisa terpecahkan dan Sela juga bisa melakukan penugasan ataupun jadwal-jadwal yang sudah kita sepakati bersama ya, perumusan jadwalnya dan Sela bisa mengikuti jadwal itu dengan sangat baik dan teliti, tidak berbohong gitu. Pokoknya diikutin aja jadwal-jadwalnya seperti itu. Jadi saya harap Sela pasti bakalan bisa dan semua masalah ini bisa terpecahkan seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Oh ya, jadi semangat ya Sela, semangat. Pasti bisa. Baik, Bu. Ya, terima kasih telah mengikuti konseling pada sore hari ini. Terima kasih kembali, Bu. Selamat malam, Ibu. Ya, selamat malam.